Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Prima Tisnaji, dalam acara RDM Channel FM, Ruang Dokter Medis Bermanfaat, Lucu dan tentunya bukan belajar ya. Oke, di perkuliahan yang ke-66 pada sore hari ini kita akan membahas lanjutan soal yang kemarin. Hari ini akan membahas yaitu tentang kuliah New Normal Part 2. Kita akan bahas bagaimana New Normal Part 2 itu ya. Kita langsung aja masuk saja. Ping. Oke, selanjutnya kita masuk yaitu tentang New Normal Part 2, tips membuang masker. Nah, tips membuang masker itu bagaimana? Yang pertama, lepaskan masker terlebih dahulu melalui bagian tali dari belakang telinga. Ingat ya, talinya jangan megang maskernya karena berbahaya, bisa menular. Kemudian yang kedua, lipat masker sehingga kuman droplet ada di bagian dalam lipatan, tidak terpegang ya. Kemudian disinfeksi masker dengan disinfektan, klorin atau cairan pemutih. Kemudian rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya. Soalnya kenapa? Nanti takut dipermak lagi dan dijual. Kemudian masukkan ke wadah plastik yang aman dan buang ke tempat sampah domestik. Kemudian terakhir, cuci tangan setelah membuang masker dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik dengan hand sanitizer. Kemudian kita masuk bagaimana tips pencegahan di kendaraan umum. Nah, gimana caranya? New normal ya. Pertama, gunakan masker dan hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian pokoknya hindari menyentuh pintu atau pegangan dengan telapak. Usahakan dengan sarung tangan atau disemprot dulu pegangannya. Kemudian makan makanan yang aman dan bergizi serta banyak minum air putih. Kemudian jaga jarak antara penumpang 1 meter ketika nanti naik kereta dan lain-lain. Kemudian jangan berbagi makanan dan minuman dari wadah yang sama, jadi nggak boleh ya wadah sama untuk bareng-bareng, itu bisa mempercepat penularan ya. Kemudian gunakan waktu perjalanan untuk istirahat dan berdoa, jadi jangan terlalu capek. Kemudian kita masuk selanjutnya yaitu tips pencegahan di tempat kerja. Nah, kalau tempat kerja bagaimana? Kan kita sudah mulai normal lagi ya. Yang pertama, hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 1 meter dulu ya. Jangan dekat-dekat, jangan berkerumun ketika kerja dimanapun ya. Kemudian pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. Pastikan dulu ventilasinya itu baik, tidak pengap. Ketiga, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik ya. Kemudian bila perlu gunakan hand sanitizer terus ketika nanti, tapi jangan sering-sering karena bisa mengiritasi kulit. Kemudian jaga kebersihan area kerja dan lakukan disinfeksi berkala. Kemudian apabila sakit, bekerjalah dari rumah ya, kalau sakit jangan masuk ya. Kemudian gunakan masker. Kemudian ketika meludah, batuk atau bersin, tutup dengan tisu dan dari seluruh hidung sampai mulut. Supaya apa? Supaya enggak menular. Kemudian bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat sampah. Jadi ketika membuang masker itu masukkan kantong plastik terlebih dahulu. Kemudian tips pencegahan setelah bepergian. Habis bepergian ini masuk rumah apa aja yang harus dilakukan? Ya, ini penting supaya untuk mencegah penularan. Jadi ketika pulang ke rumah dari bepergian jangan lupa untuk selalu membersihkan diri sebelum bercengkrama dengan keluarga ya. Karena memang banyak sekali tertular karena habis bepergian. Contohnya, buka alas kaki, buka sepatu sandal sebelum masuk ke dalam rumah. Jangan sampai sandal masuk ke rumah ya. Semprot disinfeksi pada alas kaki maupun pada peralatan yang digunakan seperti pakaian, ponsel, pulpen, laptop, dan lain-lain. Kemudian buang semua yang sudah dipegang yang tidak dibutuhkan lagi seperti kwitansi, kertas, dan lain-lain. Kemudian jangan menyentuh apapun dalam rumah. Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik ya. Sebelum masuk harus segera cuci tangan dulu, jangan menyentuh apapun. Kemudian letakkan pakaian kotor ya, lepas pakaian yang dipakai, masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Kemudian bersihkan badan, langsung mandi sebelum bersantai atau berkumpul bersama keluarga. Yang terakhir, part 2 yang terakhir, bagaimana tips menjaga daya tahan tubuh? Yang pertama, selalu konsumsi pangan aman dan bergizi yang untuk meningkatkan daya tahan tentunya ya. Selanjutnya minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian olahraga rutin 30 menit per hari. Kemudian tidur cukup 7-9 jam per hari. Kemudian konsumsi suplemen bila perlu untuk meningkatkan daya tahan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Oke, ini tadi adalah tentang kuliah part 2 ya.
Kita akan lanjut untuk part 3 di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian tadi perkuliahan kuliah New Normal Part 2. Nanti akan kita sambung lagi di part 3. Demikian kekurangan dari saya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.